Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya teringat dengan kata Bapak Proklamator kita, berikan saya 10 pemuda maka saya akan menguncangkan dunia. Tapi di hari ini saya nggak 10 pemuda. Berikan saya 100 muslimah maka kita akan laksanakan agenda Dijak Islam di Bumi Katulistiwa. Tepuk tangan dulu. Kenapa saya nggak mau 10 juga? Selain nggak mau sama Bapak Proklamator, kalau saya dikasih 10 muslimah, bukan menguncangkan dunia, tapi bentuk grup kasidah. Lumayan kan? Pas hajatan diundang gitu. Jelas nggak hari ini teman-teman tujuannya ngapain? Jelas nggak? Oh nggak jelas ya Allah. Udah masa depannya nggak jelas, tujuannya nggak jelas. Begitulah ya, kita sama. Baik, kita akan bahas tentang Dijak Islam di Bumi Katulistiwa di pagi hari ini. Saya juga punya sejarah. Kenapa saya suka sejarah? Cailah, menyala nggak tua. Awalnya saya karena baca buku, terus lanjut ke sebuah film, dan berakhir di lagu. Cailah, menyala nggak tua. Dan saya baru sadar. Ternyata belajar sejarah itu benar-benar penting teman-teman. Kenapa? Ada yang tahu kenapa belajar sejarah itu penting? Gak tahu? Bagus, saya kasih tahu. Biar kita itu mengenang jasa-jasa para pahlawan, bukan jasa mantan. Ini nih kesalahan kita nih. Sering mengenang masa lalu, ya Cailah. Terus saya tuh sering tuh nanya teman-teman, ayo kita belajar sejarah atau kenapa nggak suka sejarah? Dia bilang gini, nggak mau takut mengenang masa lalu. Astagfirullahaladzim. Saya tuh berpikir keras ya. Dan kita kan sebagai seorang muslim harus berhusnudzon dan berpositif. Nah itu saya suka tipe tuh kalau ngomong berpositif thinking level dewa. Mungkin saja orang-orang yang nggak mau sejarah karena takut mengenang masa lalu, di masa lalunya dia pernah kerja sebagai romusa atau nggak kerja rodi atau nggak jadi bambu Belanda, sehingga mereka nggak mau mengenang masa lalu mereka yang kelam, atau enggak karena mungkin cinta lama mereka nggak sampai di pelaminan. Benar? Penting kan? Iya sama. Saya juga punya alasan kenapa dulu saya nggak suka sejarah. Karena di bab awalnya itu sering membahas manusia purba. Saya tuh bingung gitu. Di mana saya akan membangkitkan motivasi hidup saya gitu. Di bab awal belajar tentang manusia purba. Teman-teman tahu kan manusia purba itu gimana bentukannya? Alhamdulillah. Jadi saya nggak mau menjelaskan. Ada tuh jenis-jenis manusia purba. Ada Homo sapien, ada Homo erectus, ada Meganthropus, ya kan? Dan salah satu ciri manusia purba itu punya kening yang lebar dan menonjol seperti kening saya kayak milik beliau. Tapi untungnya saya itu muslimah. Islam itu mewajibkan untuk wanita muslimah itu berhijab dan menutup aurat. Jadi kening beliau saya ini nggak nampak. Kalau seandainya nampak, nama saya bukan Indra Fitri, tapi Indra Tropus, ya kan? Udah kayak manusia purba soalnya. Terus di bab awal tuh kita selalu belajar tentang batu. Kita kan selalu tadi ya kita sudah belajar positif thinking level dewa ya. Mungkin saja kehidupan kemudian kita akan seperti bikin motor yang dimana layarnya adalah Patrick yang ngomong sama batu, bicara sama batu, tidur di atas batu kan itu kan bikin motor. Terus kenapa kita nggak suka belajar sejarah? Karena belajar sejarah itu selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis, horor. Enak kalau horor setiap bulan kita pasti terima gaji kan. Ini sesuatu yang menakutkan. Tadi bicara tentang Pontianak dikaitkan dengan kuntilanak, ya kan? Bicara tentang anjungan di Sungai Pinjur Kabupaten Mapala, sejarahnya karena dia lagi nganjuk
disebut Daud. Kalian nggak tahu kan? Itu nggak perlu ditulis di sejarah tuh. Saya pengen nulis nanti, ya kan? Kenapa? Karena orang nggak tahu gitu. Nah saya jelaskan. Karena itu kenapa disebut Daud? Karena dulu di situ ada tempat DOP. Orang itu kan sering, orang Melayu kan sering ngomong tuh diplesetkan. Kayak saya tadi itu kan tipunya banyak. Harusnya DOP tapi disebutnya Daud, ya, biar enak gitu. Sebenarnya DOP itu singkatan teman-teman. Ada yang tahu? Nggak tahu kan? DOP itu singkatan dari daerah operasional pasar. Jailah, ya tuh. Keren kan? Untungnya itu daerah saya bukan dari sesuatu yang menakutkan kayak bencana kalau Kecamatan Palu atau Anjungan. Seandainya kalau lah kampung saya berasal dari sesuatu yang menakutkan, nama saya bukan Indra Fitri tapi Indra Kuntiliti, ya kan? Aduh, begitu ya teman-teman. Kenapa kita nggak suka sejarah? Juga kenapa kita nggak suka sejarah? Karena sejarah tuh kenapa nggak disajikan kayak bentuk lagu gitu kan? Kayak di Sambas tuh ada lagunya Kapal Belon. Nah, ada yang tahu? Nggak tahu? Aduh, kalian itu kemana sih yang muda handphone? Iya, jadilah nyala tuh. Dari lagu itu kita tuh bisa belajar. Ternyata kapal tersebut tuh melanggar batu. Itulah kita bisa belajar tentang filosofi hubungan yang baik. Bisa jadi kenapa dia melanggar batu karena hubungannya nggak baik antara nahkoda dan awak kapal. Seandainya awak kapal itu mempunyai hubungan yang baik, ya kan? Dia pasti bakal ngasih nahkoda. Nahkoda ada batu, jangan dilanggar. Itu kan enggak. Makanya di sini kita perlunya menjalin hubungan yang baik. Jailah. Biar apa? Ada yang tahu biar apa? Biar nggak melanggar batu aja, ya kan? Jadilah nyala nggak tuh? Oke, teman-teman juga udah lihat ada poster? Sudah lihat? Ada berapa? Ada 11. Itulah ya. Masing-masing lagi. Kira-kira dari 11 keraton itu, teman-teman tahu nggak hubungannya apa? Yang jelas mereka hubungannya bukan hubungan saudara kayak Ben Halilintar. Apalagi hubungan tanpa status kayak kalian, ya kan? Apalagi muka-muka gini nih, muka-muka rawan galau, ya kan? Saya tuh teringat yang baru viral kemarin, ada namanya cowok, ya kan? Pacaran baru 2 tahun, udah habis 1,8 miliar. Terus ini kan ya ininya bener dong, ya kan? Alasannya karena mungkin terserah lah ya, mau cinta pertama kah, cinta monyet kah, atau cinta berolila kah, terserah lah ya. Yang penting kita jangan. Terus dalam masa dewasa saya tuh ada lagu yang viral mengenai sejarah. Saya kira itu lagunya, ada yang tahu judulnya apa? Gak ada yang tahu? Saya kira itu bukti, itu judulnya bukti ya. Saya kira itu bukti sejarah, ternyata bukan. Bukti cinta, yang liriknya kayak gini. Oh sih.